Perang Aceh merupakan sebuah perang terdahsyat yang terjadi di penghujung abad ke-19 dan awal dari proses perubahan kehidupan masyarakat Aceh dari sistem kerajaan ke sistem kolonial dan kemudian menjadi sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal mulanya terjadi Perang Aceh pada tahun 1973 adalah dari keinginan kolonial Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang terdapat di Selat Malaka. Sejak awal sebelum perang dahsyat ini meletus, telah banyak tokoh berperan, antaranya dua tokoh dalam kontribusinya terhadap perang Aceh dari golongan Habib adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir dan Habib Abdurrahman Tepinwan. Keduanya merupakan tokoh yang terlibat langsung dalam perang Aceh, tetapi memiliki kisah berbeda dalam menyikapi perang tersebut. Habib Abdurrahman Az-Zahir lahir tahun 1932 di Tarim, Hadramaut. Masa kecil beliau dilewati di Tarim, Malabar, dan Mesir, dikarenakan ayah beliau adalah seorang pedagang yang sering bepergian ke berbagai negara. Beliau datang ke Aceh pada masa Sultan Ibrahim Mansur Shah, dengan jabatan pertama sebagai Kepala Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian beliau diangkat menjadi Ule Balang, Cot Putu, hakim dan juga seorang diplomat dari Kerajaan Aceh pada tahun 1968. Habib Abdurrahman Az-Zahir telah dibahas secara rinci di video sebelumnya di channel ini. Habib Abdurrahman Az-Zahir berakhir sebagai orang yang menyerah dan meminta bayaran kepada pihak kolonial Belanda sebanyak 10.000 dolar Amerika dalam 1 tahun agar supaya dirinya tidak ikut berjuang dan menetap di Arab, serta memberikan saran-saran kepada kolonial agar bisa mengalahkan kerajaan Aceh. Link videonya ada di kolom deskripsi, di mana Habib ini kemudian dicap sebagai seorang pengkhianat oleh masyarakat Aceh. Sedangkan tokoh satu lagi, Habib Tepinwan, tidak semasyhur Habib Az-Zahir. Tokoh kedua, yakni Habib Abdurrahman Tepinwan, beliau merupakan bagian jaringan ulama yang mengumandangkan semangat perang Sabil terhadap kafir Belanda. Beliau merupakan seorang tokoh Aceh yang berasal dari Mukim 24, tepatnya di Tepinwan, dekat Lamyong. Habib Tepinwan merupakan nama lakob dari Habib Abdurrahman bin Hasan Assegaf yang berasal dari Tepinwan di Mukim 24. Sosok ulama pejuang yang luput dari catatan sejarah Aceh. Walaupun beliau telah berjuang selama 38 tahun menjaga tanah Aceh dari tangan asing tanpa mengenal kata menyerah. Tidak banyak peneliti lokal yang melakukan kajian tentang sejarah kehidupan beliau. Padahal, beberapa penulis asing telah menuliskan sedikit banyak riwayat hidup beliau. Di antaranya, Hasi Zengrave dalam bab Seorang Keramat. Dijelaskan Zengrave bahwa Habib Tepinwan merupakan sosok yang tidak kenal kompromi dengan Belanda dan terus menyuarakan jihad untuk melawan penjajahan di tanah Aceh. Hal ini mencerminkan kecintaan dan kepahlawanan beliau dalam mempertahankan tanah kelahirannya. Abdurrahman bin Hasan Assegaf telah aktif berjuang dalam Perang Aceh sejak tahun 1873. Awal mulanya terjadi Perang Aceh dari keinginan Belanda untuk menguasai seluruh sumber daya alam di Pulau Sumatera dengan cara melemahkan posisi Aceh di Selat Malaka dan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Proses pelemahan ini terlihat dari dibuatnya perjanjian Traktat Sumatera dengan pihak Inggris pada tahun 1871. Dengan perjanjian ini, Belanda dapat dengan leluasa untuk memperluas daerah jajahannya di Sumatera. Sehingga bagi Aceh, ini merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatannya. Awal perjuangan Habib Abdurrahman bin Hasan Assegaf atau Habib Tepinwan dimulai Mukim 24 dengan mendirikan sebuah benteng dekat makam seorang keramat yang bernama Teku di Lengkeng yang masih berada di wilayah Mukim 24. Dari benteng pertahanan ini, Habib bersama pasukannya terus melakukan perlawanan terhadap Belanda serta membongkar semangat juang rakyat Aceh khususnya yang berada di wilayah Mukim 24. Secara geografis, wilayah Lungkeng merupakan wilayah perbukitan. Dalam strategi perang, posisi pertahanan seperti itu sangat menguntungkan dikarenakan mudah memantau dan menyerang musuh. Intensifnya pergerakan pasukan Belanda menyebabkan para pejuang Aceh beserta Sultan Mahmud harus mundur ke Pagar Anyer. Dan beliau kembali ke Rahmatullah akibat penyakit kolera yang dideritanya pada tahun 1874. Penggantinya Sultan Mahmud Daud Shah yang kemudian hari menjalankan pemerintahannya di Kemala
PD. Menurut H.C. Zengrave, Habib Tepinwan berhijrah ke Kemala setelah dilakukan operasi besar-besaran oleh pihak Belanda. Walaupun pada saat tersebut Habib Tepinwan masih sangat muda, tetapi karakter beliau sudah menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki visi yang sangat tegas, yakni mengusir penjajah Belanda dari tanah Aceh tanpa tawar-menawar. Banyak tempat di wilayah Mekim 24 di mana beliau berhasil membuat rugi serta banyak pasukan Belanda yang mati di wilayah tersebut. Sehingga tidak mengherankan apabila Snoek Horgronje menyebut beliau sebagai salah satu tokoh yang berbahaya dan disebut dengan Teku Cikditiro kedua karena selepas syahidnya Syekh Muhammad Saman bin Ubaidillah atau dikenal dengan lakob Teku Cikditiro pada tahun 1891. Sosok Habib Abdurrahman Tepinwan adalah tokoh yang mampu membangkitkan semangat rakyat Aceh untuk terus berjuang melawan kolonial yang ingin merampas kedaulatan Aceh. Tidak mengherankan apabila dalam buku General Sword, Pacificator van Aceh menggambarkan ketokohan Habib Abdurrahman Tepinwan dengan 3 karakter, yaitu Nestor de Gresteljic atau ulama, Verzetsleder atau leader atau pemimpin perlawanan, dan Heilig atau keramat. Menurut oral history, Habib Tepinwan terus melakukan perlawanan dengan pihak Belanda bersama pejuang lain setelah benteng pertahanan para pejuang Aceh dapat direbut oleh Belanda di Sulium pada tahun 1878. Dalam catatan sejarah, mengatakan pada tahun 1976, Van Heyden menyerang Samalanga dengan mengerahkan kekuatan 3 batalion tentara. Tiap batalion terdiri atas 3 kompi, di mana masing-masing kompi berjumlah 150 pasukan. Pertempuran di Samalanga merupakan pertempuran terdahsyat lainnya, dan di sana juga banyak terdapat syuhada Perang Aceh. Di sisi lain, banyak para pemimpin Aceh telah tunduk kepada Hindia Belanda melalui perjanjian Langverklaring atau Korte Verklaring, dan intensifnya pembentukan lini konsentrasi serta banyaknya pos-pos militer Hindia Belanda di Aceh Besar. Maka Habib Abdurrahman Tepinwan dan para pejuang lain terpaksa berhijrah dari kampung halamannya menuju ke PD. Beliau hijrah ke PD bersama dengan Sultan Mahmud Daud Shah, tepatnya ke wilayah Kemala. Berhijrahnya Habib Abdurrahman Tepinwan dari Aceh Besar ke PD adalah bagian dari strategi perang gerilya, dan beliau juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat dan ulama-ulama di PD, khususnya dari ulama Tiro. Kondisi Aceh Besar sudah tidak memungkinkan sebagai medan gerilya, sehingga Habib dan pengikutnya berhijrah ke PD untuk terus berjuang dan mengobarkan semangat jihad. Surat kabar Surabaya Handelsblad tahun 1904 melaporkan bahwa Hindia Belanda resah oleh pergerakan kaum muslimin yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman Tepinwan, Syekh Muhammad Thohir Tiro atau Teku Cikplieng yang terus-menerus melakukan penyerangan terhadap pos-pos kolonial Hindia Belanda di PD. Istiqomahnya perjuangan Habib Tepinwan tercermin dari tekadnya untuk tidak menyerah yang disarankan oleh Tuanku Mahmud melalui suratnya pada tanggal 14 Agustus 1909, di mana isi surat tersebut menyerukan supaya Habib Tepinwan dan pasukannya serta para teku lainnya untuk menyerah kepada Belanda. Pada tahun 1903, Sultan menyerah kepada Hindia Belanda dikarenakan anggota keluarganya ditahan oleh mereka. Menariknya, Habib Tepinwan menolak mentah-mentah untuk berdamai dengan Belanda, meskipun Raja Aceh saat itu telah ditawan oleh Belanda. Habib Tepinwan bersikeras untuk melanjutkan perang, memimpin sisa-sisa ulama Tiro untuk menghadapi penjajah dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Kembali lagi, Snoek Horgronje, seorang penasihat Belanda, bahkan merekomendasikan agar Habib Tepinwan segera dihabisi demi memuluskan rencana Belanda menguasai Aceh sepenuhnya. Dalam sebuah surat dinas yang bersifat rahasia yang dikirim oleh Snoek Horgronje ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Cor Herman Art van de Wyk, 5 September 1894, isi surat tersebut memberitakan tentang Habib Abdurrahman Tepinwan yang banyak menyusahkan Hindia Belanda dan mengobarkan semangat jihad di Aceh Besar. Snoek menasehati sang jenderal untuk segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan usaha-usaha yang dilakukan oleh Habib tersebut. Apabila ditinjau dari segi waktu pada tahun 1909, Habib Tepinwan merupakan tokoh pejuang Aceh yang terlama
Tentunya sudah banyak pahit perjuangan yang beliau lalui, tetapi Allah menguji beliau tidak hanya sampai di situ. Di mana anak laki-laki beliau satu-satunya yaitu Habib Muhammad atau dikenal dengan Habib Cut harus syahid di Tiro saat terjadi pertempuran dengan pihak Belanda pada tanggal 21 Mei 1910. Sebuah jiwa yang besar dengan merelakan anak laki-lakinya harus syahid di depan matanya. Hal ini justru menambah ketakwaan dan semangat jihad beliau untuk terus berjuang dan meninggalkan semua harta benda duniawi. Aktifnya perjuangan Habib Tepinwan di pegunungan Tangse membuat pihak Belanda menggunakan siasat licik dengan memperdaya seorang mata-mata atau cuak dalam bahasa Aceh. Dalam cerita tutur dijelaskan bahwa Tengku Baje Mirah atau Pong Bayak merupakan orang yang memiliki andil besar dalam membantu Belanda dalam melacak tempat persembunyian Habib Tepinwan di pedalaman hutan Tangse. Tengku Baje Mirah melakukan aksinya melalui pengiriman seekor sapi kepada Habib Tepinwan untuk memperingati Megang pada Hari Raya Idul Fitri pada saat itu. Melalui jejak sapi tersebutlah Letnan B.J. Smith dan pasukannya berhasil melacak tempat persembunyian Habib Tepinwan. Pegunungan Tangse merupakan saksi bisu ketika Letnan B.J. Smith melakukan operasi militer untuk mencari seorang yang banyak menyusahkan Belanda, baik materi maupun secara psikologis. Dalam proses operasi tersebut, akhirnya tokoh Tiro terakhir atau sang panglima perang Aceh yang terakhir syahid pada tanggal 5 Syawal 1329 atau 29 September 1911 di Pegunungan Tangse tanpa ada kata menyerah, tanpa ada rasa takut, walaupun harus mengorbankan harta serta keluarganya. Sikap rela mengorbankan harta serta jiwa, bahkan anaknya, harus syahid di depan matanya untuk membebaskan Aceh dari belenggu Belanda, merupakan sikap kesatria yang mencerminkan sikap pahlawan sejati. Beliau syahid setelah terjadi pertempuran yang sengit antara kubu Habib Tepinwan dengan pasukan Marsose yang dipimpin oleh Kolonel Smith pada Hari Raya Idul Fitri. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 1969 Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki."